Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini balik lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan tentang tema rendah hati dan sabar. Di Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya tidak melebihi dengan orang lain yang berada di sekitar kita. Tidak merasa lebih pintar, Bapak Ibu Saudara. Tidak merasa lebih baik dan tidak merasa lebih mahir. Tidak merasa lebih hebat dan kuat, sehingga dapat menghargai orang lain dengan ketulusan hatinya. Dalam Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terlebih dalam Alkitab, Amsal menegaskan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, Bapak Ibu semuanya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada 3 ciri orang rendah hati dan sabar. Yang pertama, orang yang menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan. Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah. Ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan, bahwa kita diberikan anugerah sama Tuhan. Tapi ketika kita tidak menghargai kasih karunia itu, enggak semua orang dapat kasih anugerah itu dari Tuhan. Hal ini dapat membuat kita semakin mencintai Tuhan, lebih bersyukur. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, Bapak Ibu semuanya. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah orang yang menghargai pelayanan sebagai sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Terkadang setiap manusia tidak menghargai apa yang kita telah diberikan pelayanan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang melayani, maka kita harus sadar bahwa ini adalah sebuah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 10-12 mengatakan begini, Bapak. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan Allahmu. Kita harus melayani bukan hanya untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah orang yang menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan. Orang yang menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmatin, Bapak Ibu semuanya. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk kita berubah dan diberkati. Satu lagi jelas, hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita jalani dan kita hadapi. Saya ada contoh, Bapak Ibu semuanya. Allah yang mengatur dan merencanakannya segala sesuatu di dalam semesta ini. Dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14 mengatakan, dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dan jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka.
Rasul Paulus adalah contoh yang real, Bapak Ibu semuanya. Real otoritas Tuhan atas hidupnya dan pelayanannya. Walaupun Tuhan memakai dengan dahsyat lewat jabatan rasul, tetapi dalam Alkitab 2 Korintus 12 ayat 9-10 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ia rendah hati dan sabar, baik dalam pelayanan maupun kehidupan, relasi, dan sesama. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.